Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan di video kali ini gua mau re-explain atau nge-presentasiin lagi, sharing kepada kalian tentang basic design hack exploit Canva for your business. Let's go. Oke, jadi seperti yang kalian udah lihat di intro tadi, jadi gue bakal di sini sharing tentang basic design hack, sebuah ilmu dasar tentang desain yang bakal gue sharing kepada kalian semua. Nah, jadi slide ini sebenarnya bukan slide baru. Jadi slide ini gue pernah bagiin di, gue bisa bilang gue bagiin di salah satu seminar waktu itu tentang yang dimana gue ngisi tentang desain, pentingnya desain gitu. Dan terutama di sini gue arahkan kepada penggunaan di dalam bisnis gitu. Tapi gue juga berbagi pengalaman gue yang bisa diaplikasikan juga ke konten personal kita. Jadi di sini gue bakal sharing tentang ini. Unfortunately gue nggak ada rekamannya waktu itu di sini. Jadi gue di sini akan presentasikan kembali kepada kalian. Oke? Tanpa berlama-lama lagi kita let's go. Oke. Next. Ya ini kita skip aja karena harusnya kalian yang gak terlalu penting kenal gue. Jadi outline pada presentasi kali ini adalah yang pertama kita bakal tahu tentang introduction, yaitu kenapa kita belajar tentang desain, kenapa kita harus belajar tentang desain itu untuk bisa mengeksploitasi dalam tanda kutip gitu ya Canva atau desain alat-alat desain lainnya. Dan yang kedua adalah teori. Gue akan membagikan sedikit teori yang gue pahami saat ini tentang apa sih yang membuat desain itu bagus, yang membuat desain itu terlihat bagus. Tahu nggak sih, kadang-kadang kita bisa ngelihat orang-orang tuh kayak kenapa ya satu karya seni tuh bagus banget gitu. Nah di situ gue pengen berbagi apa yang membuat gue pribadi tercerahkan gitu, bisa mulai semakin lama semakin ngerti tentang itu. Dan yang ketiga adalah sedikit aplikasi, yaitu desain untuk profil kita, beberapa desain-desain yang bisa jadi contoh bagi kita, dan juga eksekusi waktu itu, yaitu belajar langsung Canva gitu. Tapi mungkin untuk eksekusi ini akan gue pisah, gue akan sharing tentang tutorial Canva di video lainnya. Oke, let's go. Nah, yang pertama, kenapa kita belajar desain? Nah, yang gue mau garis bawahi di sini adalah sebenarnya menurut gue saat ini kita tuh punya banyak info, tapi waktu kita sedikit. Ini maksud gue adalah, sadar nggak sih bahwa medsos ini atau bahkan teknologi yang mempermudah komunikasi saat ini itu tuh menjadi jembatan untuk orang-orang tuh saling berbagi informasi. Kalau waktu dulu mungkin kita kalau mau koneksi satu dengan yang lain, kita perlu kirim surat contohnya gitu. Nanti ada telepon, semakin cepat mau berbagi informasi, waktu untuk tunggu informasi itu sampai dari satu titik ke titik yang lain itu lebih cepat gitu. Dan sekarang terutama dengan internet dan media sosial, ada banyak sekali orang yang berbagi info, tapi kita nggak punya cukup banyak waktu untuk mencerna dengan baik semua informasi tersebut, dan bisa jadi nggak semua itu penting. Dan gue mau kasih tahu di sini, pernyataan ini mungkin agak kontroversial, tapi ini ada benarnya menurut gue, bahwa di era saat ini berbagai media sedang memperebutkan perhatian kita dengan berbagai cara yang tak terbayangkan. Tujuannya apa? Tujuannya laba. Kayak misalkan gini, kita punya akun di media sosial, atau katakanlah kita sekarang menggunakan Instagram, Facebook, TikTok gitu ya sekarang. Siapa sih yang manage perusahaan ini? Itu kan atau aplikasi ini, maksud gue adalah perusahaan kan. Mereka nggak membuat Instagram, Facebook atau media sosial ini tuh untuk hanya sekedar charity atau donasi aja supaya biar orang senang, purely buat orang connect. Karena mereka butuh uang, mereka butuh profit untuk bisa menjalankan bisnis mereka. Nothing wrong with that. Tapi kita harus tahu bahwa mereka akan selalu seperti jati diri bisnis lain pada umumnya. Mereka pengen profit, mereka pengen selalu berkembang, mereka pengen punya user base yang berkembang, mereka juga pengen profit yang berkembang buat mereka.
Dan dan apa maksudnya? Jadi company ini punya perusahaan ini tuh punya cara supaya orang tuh disuguhkan konten yang paling menarik bagi mereka. Karena ada banyak banget konten gitu, dan kalau perlu disuguhin satu-satu kepada kita, mungkin kita nggak bisa keep up. Kita akan banyak banget informasi, dan sadar nggak sih bahwa kita sekarang sering banget swipe dengan cepat gitu. Jarang kita memberikan perhatian yang begitu lama kepada satu konten. Jadi tanpa desain, gue mau kasih tau garis bawahi, tanpa desain kita akan kalah menarik. Tanpa memiliki visual gitu, terutama ya yang menarik perhatian orang, itu kita akan kalah menarik dan otomatis akan terbuang oleh algoritma medsos. Yaitu algoritma itu secara simpel maksudnya adalah bagaimana bagaimana orang tersebut bisa dikuantifikasi sebagai satu konten itu bisa dikuantifikasi sebagai menarik gitu. Jadi kan medsos ada banyak tuh tipe-tipe konten gitu kan. Mereka kan ada banyak konten. Nah, mereka menilainya ya mereka harus ada cara dong untuk menentukan bagaimana konten itu menarik apa enggak. Nanti yang menarik disuguhkan ke orang supaya dia stay semakin lama di medsos. Dan mereka menggunakan satu algoritma atau coding-coding yang mereka lakukan di belakang. Seperti itu kira-kira. Nah, tapi gue di sini mau bilang bahwa kita should not be discouraged by this thing. Kita tahu bahwa mungkin terutama bagi gue yang nggak pernah punya background desain dengan formal dan harus belajar gitu ya. Dan juga di antara banyak sekali desain gitu. Kita tuh nggak benar-benar clueless gitu. Kita hidup di antara produk-produk desain gitu. Actually a lot of designs are around us gitu. Kita bisa ambil contoh gitu. Kita bisa ngelihat baju yang bagus. Kita bisa lihat baju yang bagus, baju yang menarik bagi kita. Kadang-kadang kita juga lihat mobil yang desainnya bagus gitu ya. Terlepas dari performanya kita bisa lihat bodinya bagus gitu ya. Ada juga kita bisa lihat kemasan sampo dan lainnya gitu. Kalau kita belajar tentang desain gitu ya, it's all around us already. Dan satu poin penting ketika kita belajar desain yang paling penting adalah kita pengen tahu nih apa sih yang membuat sebuah desain itu bagus kayak gitu. Gue pernah dengar sih kayak dari satu bukan podcast ya, kayak semacam video dari Chrisdo, kalian bisa cari di YouTube gitu ya, channel Chrisdo, mengatakan bahwa actually desain tuh banyak gitu, tapi desain benar-benar bagus tuh nggak semua desain yang ada di dunia ini tuh bagus gitu. There are a lot of good designs and bad designs as well gitu. Jadi kita harus terus belajar supaya kita bisa menghasilkan good design di situ. Nah, menurut gua kita nggak perlu jadi orang yang master dalam desain gitu. Tapi kita mau dalam menjalankan bisnis, terutama dalam content creation, kita perlu knowledge yang cukup untuk desain gitu. Nah, jadi gue bilang you should know about design even though you're not a designer by default gitu. Gue sadar bahwa bahkan kalau di sini gue bilang sebagai pebisnis kita nggak punya banyak waktu. Kadang-kadang kalau orang bikin bisnis mereka harus manage media sosial mereka nggak punya waktu untuk benar-benar bikin konten yang informatif dan lain-lain. Tapi at least kalau kita mau delegasikan tugas itu ke orang lain, kita perlu tahu gitu. Kita perlu tahu sedikit tentang desain, belajar secukupnya tentang desain. Supaya apa? Supaya kita bisa mencurahkan atau katakanlah memberikan, bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang artis atau seniman gitu, atau orang-orang yang lebih ahli desain. Karena mungkin orang-orang yang sudah kerja atau belajar formal tentang desain, mereka tuh lebih tahu gitu, dan mereka biasa berbicara dengan bahasa yang biasa mereka atau kosakata yang biasa mereka ambil gitu, biasa mereka lakukan di lingkungan desain gitu. Dan kita perlu belajar supaya kita tahu ketika kita mau memberikan sesuatu keinginan desain kepada desainer contohnya, kita tahu bagaimana cara tepat dan terbaik untuk memberikan ide tersebut. Jadi gue bilang nggak harus punya banyak, tetapi punyalah sedikit gitu. At least sedikit itu susah ya
jadi patokan. Tapi istilahnya at least kita harus mencoba untuk belajar sebenarnya. Gitu. Nah, next, what makes a good design? Kita kan tadi gue udah bilang bahwa we need a good design gitu untuk membuat orang-orang tuh tertarik sama kita. Tapi what makes a good design? So, ya terus apa yang membuat desain itu bagus? Nah di sini gue mau berbagi sedikit teori yang works for me, might not work for everyone. But di sini gue sharing apa yang membuat gue tuh gitu. Gue lihat bahwa setiap desain visual terutama punya tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Setiap konten itu punya satu fokus, punya satu goal yang mau mereka sampaikan kepada audiens. Di sini gue kasih 3 contoh sebuah desain visual yang menurut gue menonjolkan karakter atau menonjolkan suatu emphasis gitu. Dia menekankan kepada sesuatu. Contohnya gambar ini fokus kepada jam pasir, hourglass ini. Kan dia punya fokus gitu. Jadi dia nggak tiba-tiba ada di sana aja. Jadi nggak semua hal itu terlihat, tapi dia memfokuskan kepada di sini. Atau di sini gambarnya yang di tengah ini ceritanya tentang portrait gitu. Ceritanya tentang portrait. Jadi portrait ini nih fokus kepada orangnya. Dia mau menyampaikan apa? Mungkin ekspresi, clarity manusia di sini. Kalau di sini gambar ketiga tentang scenery seperti itu. Jadi scenery tersebut. Jadi mau memberikan suatu pemandangan. Jadi setiap desain itu punya tujuan atau pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Anyway, gue baru nyadar. Kayaknya kamera gue kegedean. Let me smaller it. Okay? Good. Nah, menurut gue ada 3 kunci desain yang baik. Akan terlihat abstrak di awal, tapi sangat penting untuk dimengerti. Yang pertama adalah kontras, yaitu terlihat perbedaan yang jelas antar komponen. Jadi tiap komponen yang ada di dalam desain tersebut tuh bisa dibedakan. Itu jadi bisa terlihat perbedaan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Contoh, warna yang satu terlihat berbeda dengan warna yang lain, warna dengan objeknya bisa dibedakan dengan jelas gitu, apalagi sama tulisan gitu. Kadang-kadang kan kita suka lihat warna tulisan sama warna background tuh mirip, jadi kan susah bacanya. Nah itu penting untuk memiliki kontras di sana. Dan yang kedua adalah konsistensi gitu, gaya desain atau kesan yang diberikan oleh tiap komponen itu sama. Jadi karena kita dalam satu konten kita mau memberikan sebuah tujuan pesan, tentu seluruh elemen yang ada di dalam konten atau desain kita perlu mendukung agar pesan itu tersampaikan. Contoh misalkan misalkan gue mau bikin post tentang apa contohnya, es krim strawberry. Berarti elemen-elemen di dalam desain atau konten gue harus mendukung es krim strawberry. Contohnya mungkin dari segi warna kita kasih warna merahnya strawberry gitu, atau kita kasih logo atau objek-objek yang berkaitan dengan es krim, berkaitan dengan konten kita. Jangan tiba-tiba tentang es krim tiba-tiba ada gambar spaceship, misal UFO gitu, tiba-tiba nangkring aja di sana. Kita pikir bagus tapi kita masukin, tapi sebenarnya nggak nyambung gitu kan. Terus tadi contohnya misalnya es krim strawberry, kita masukin warna yang nggak nyambung sama strawberry atau kurang cocok. Jadi nggak konsisten. Jadi konsistensi ini lebih kepada biar semua elemen desain kita tuh meramu gitu, bercampur jadi satu gitu, jadi bagus. Dan yang ketiga adalah kejelasan. Jadi kejelasan ini maksudnya gitu, pesan utama itu harus tetap tersampaikan dengan jelas dan tidak ada misinterpretasi. Itu kalau kita mau menyampaikan contohnya tadi tentang es krim strawberry, tentu bahwa di akhir konten kita orang harus paham bahwa ini tentang es krim strawberry. Kadang-kadang mungkin kita bisa jadi bikin konten agak tidak punya struktur yang jelas, atau kita terlalu bertele-tele atau terlalu singkat, jadi orang tuh nggak terlalu nangkep gitu. Jadi kita mau menyampaikan suatu pesan kepada mereka, tapi yang terjadi adalah pesan justru orang nangkapnya beda gitu, karena kita nggak ini. Jadi kita harus pastikan bahwa writing kita atau sequence atau apapun itu
baik bisa juga desain gitu ya, itu mendukung supaya pesannya bisa tersampaikan, pastikan pesan yang disampaikan tuh sama gitu dengan yang ditangkap sama orang tuh. Nah, untuk mendukung yang tadi gitu ya, 3 hal tadi, itu konsistensi, tadi apa tuh, kontras, konsistensi, dan kejelasan gitu ya. Ada teknis pendukung yang mendukung 3 kunci tersebut gitu menurut gua, yaitu adalah warna, tipografi, ruang kosong atau white space, dan hierarki. Nah, 4 ini membantu lebih dalam lagi untuk apa ya, ketika kita bisa memahami 4 ini, menurut gua kita akan bisa mengatur kontras, konsistensi, dan kejelasan dari desain kita. Nah, ini akan gua bahas satu-satu. Pertama adalah warna. Nah, gue mau perkenalkan kepada kalian yaitu roda warna atau color wheel. Biasa dibilang wheel karena dia agak bulat gitu ya, bulat dan dia muter. Jadi color wheel ini tujuannya adalah membantu kita untuk menentukan kombinasi warna apa saja yang cocok hanya dengan melihat roda ini. Gitu. Jadi roda ini nih mengandung biasanya sih RGB, red, green, blue. Dan mereka ada gradasi warna juga, gitu, ada campuran warna. Wheel ini bisa ngebantu kita untuk nentuin warna yang cocok satu dengan yang lain. Gitu. Gimana caranya? Nah, ada banyak sebenarnya. Dan ini gue ambil contohnya dari Canva, dan gue akan bantu jelaskan poin-poin singkatnya. Yang pertama adalah komplementer, yaitu ini nih dalam color wheel dia adalah 2 warna yang saling bertentangan di roda. Jadi dia di seberang satu dengan yang lain. Gitu. Ini memberikan kontras yang sangat tinggi. Jadi kalau tadi gue bilang bahwa kita butuh kontras dalam desain, ini memberikan kontras yang kontras banget gitu. Jadi kalau orang lihat 2 warna ini, udah pasti kelihatan beda banget. Gitu. Nah, ini kombinasi warnanya biasanya cerah dan sangat terlihat beda. Gitu. Nah, ya ada plus minusnya ya gitu. Tapi intinya kalau kalian mau pakai kombinasi warna komplementer, ini kombinasi warna yang sangat berbeda, sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat mencolok. Gitu. Jadi mungkin butuh untuk balancing warna itu, kekuatan warna itu supaya satu warna tetap bisa menonjol gitu. Jadi menjaga konsistensi aja. Dan yang kedua, ada juga kombinasi warna yaitu monokromatis, yaitu kita menggunakan satu warna aja di color wheel. Jadi kayak satu sisi begitu. Tapi kita biasanya menggunakan 3 macam gradasi warna. Jadi dia semakin lama semakin terang, semakin lama semakin gelap. Jadi kita pakai beberapa kombinasi dari warna yang sama. Gitu. Nah, ini gue bilang pewarnaan yang cukup aman gitu. Karena apa? Karena kita nggak terlalu menggunakan banyak warna. Jadi kita cuma menggunakan satu warna dan bisa kita ngatur kontrasnya itu tinggal mengatur terang gelap dari warna tersebut aja gitu. Dan monokromatis ini paling gampang dan bisa membuat desain kita lebih harmoni gitu. Jadi lebih menyatu lah gitu, lebih kelihatan, lebih jelas gitu. Nah, ada lagi yang baru yaitu analog. Kalau analog ini adalah 3 warna yang saling nempel di roda. Jadi mereka tuh deketan di roda. Jadi kalau satu sisi, kalau monokromatis tadi kan satu warna aja. Tapi kalau analog dia tuh 3 warna. Jadi tapi bersebelahan di color wheel. Nah, ini kombinasi warnanya lebih colorful lagi gitu. Jadi warnanya terlihat agak berbeda gitu karena memang mereka warna yang beda, bukan terang gelap. Tapi mereka tuh 3 warna, tapi ya agak sama gitu. Tapi mereka bisa memberikan kombinasi warna yang berat. Atau maksud gue adalah kalau kita gunakan warna yang terlalu dekat banyak gitu, kayak warnanya berat banget, ada banyak warna yang mirip, jadi kita bingung gitu juga mana yang jadi warna yang utama gitu. Karena ya itu banyak warna, tetap banyak warna. Dan saran yang bisa gue kasih tahu di sini adalah lebih baik satu warna dominan gitu. Jadi yang lainnya hanya pelengkap aja. Jadi walaupun kita mau menggunakan 3 warna di color wheel yang sebelahan, pilihlah satu yang menjadi fokus utama dari desain kita. Jadi yang lain tuh hanya komplementer aja atau pelengkap aja seperti itu. Nah, selain dari warna tersebut, warna di color wheel bisa kita bagi menjadi warm and cool color. Jadi dari warm and cool color ini, warm atau anget gitu ya, berarti lebih ke sana panas. Kalau kalian lihat di sini berarti dia warnanya cenderung ke arah merah gitu ya. Tapi ada juga sampai ungu atau kuning, kayak warna matahari ya, warm. Sedangkan opposite-nya adalah warna cool atau warna yang agak dingin gitu, kalem.
blue, ada di sini ada biru, shade biru, ada shade green juga. Gitu. Setiap warna beri kesan yang berbeda. Gitu. Kadang-kadang kalau kita itu kayak lebih ke psikologi mungkin ya. Jadi kalau kita bisa memberikan warna yang warm, kita pengen situasi yang lebih warm, pengen memberikan kesan bahwa kalem gitu. Mungkin kita bisa pakai warna yang lebih cool dalam desain kita. Kalau kita mau membuat suatu poster yang adrenalin gitu ya, atau memancing semangat gitu, kita bisa pakai warna yang lebih lebih warm di situ. Dan selain warm and cool, kita juga punya shades, tints, and tones. Nah ini agak technical, but ini just for our information aja. Kalau nanti kalian nonton tutorial atau apa, ketemu shade ini nih warnanya diberi warna hitam. Jadi dia dikasih warna dasar, dikasih warna hitam. Jadi makin lama makin gelap. Gitu. Memberi efek dramatis kuat. Sedangkan kalau tint, warna dasar, kita kasih warna putih. Jadi dia semakin terang, semakin ringan. Gitu. Kalau tones, warna dasar plus abu-abu. Jadi abu-abu itu tengah-tengahnya ya, mengurangi efek pastel atau mengurangi efek kayak pastel gimana kayak soft gitu lah. Jadi bedanya tambahin hitam, tambahin putih atau abu-abu aja. Mereka memberikan pilihan warna yang berbeda. Nah kalau yang terakhir adalah hue, saturation, and luminance. Jadi hue itu sebenarnya gini, warna apapun di roda kecuali warna netral, dan warna netral itu adalah putih, hitam, dan abu-abu. Jadi kalau kita take out putih, hitam, dan abu-abu di warna, mereka jadi hue. Jadi mungkin ini lebih ke arah, kadang-kadang kita kalau aplikasi editing foto atau editing di Photoshop suka ada hue. Hue itu kayak warna, sama aja kayak warna, tapi tanpa hitam, putih, dan abu-abu. Nah untuk saturation itu adalah intensitas dan kemurnian warna. Jadi makin lama warnanya makin hitam, gitu. Makin lama makin hilang gitu kemurnian warnanya. Dia makin lama makin hilang jadi gelap. Atau luminance, kecerahan warna. Jadi semakin lama semakin terang, gitu. Dan untuk istilah-istilah seperti ini, menurut gua kayak nice to know. Gitu. Yang penting kita tahu perbedaannya aja. Gitu, bahwa ada kosakata seperti ini, dan harapannya bagi gue ketika kalian mencoba untuk belajar sendiri setelah ini gitu di video-video lain, bahkan video-video orang lain gitu ya, kalian bisa paham gitu kira-kira, nggak mulai dari nol. Walaupun dalam desain sebenarnya gue juga pribadi nggak pernah nemuin kasus spesifik langsung sih tentang hal ini gitu. Jarang. Oke. Tadi tentang color wheel, warna, dan sekarang kita move ke masalah tipografi. Nah, tipografi bisa dibilang adalah komponen visual dari sebuah tulisan. Gitu. Kalau di sini gue pakai bahasa Inggrisnya, typography, the art of arranging letters and text in a way that makes the copy legible, clear, and visually appealing. Bahkan ternyata kalau tulisan itu masuk dalam konten kita atau tulisan masuk dalam poster kita, itu menjadi bagian visual karena itu dilihat, jadi kita butuh membuat tulisan itu tuh juga appeal nice atau terlihat bagus. Jadi nggak cuma foto atau objek, tapi tulisannya pun perlu nyambung, perlu bagus. Nah nggak sih kalian lihat bahwa kadang-kadang orang milih, misalkan dia mau bikin desain visual poster tapi menggunakan tulisan yang kriwil, agak susah dibaca gitu, pengennya elegan gitu ya, tapi justru malah nggak kebaca gitu. Atau pengen sesuatu yang acaranya fun gitu ya, hawanya atau vibes-nya itu fun tapi tulisannya terlalu formal gitu, jadi kesannya kayak nggak hype gitu. Bisa gitu. Nah sebelum sampai ke tips yang di bawah itu gue mau kasih tahu, yaitu di sini ada beberapa tipe gitu. Jadi kadang-kadang kalian bisa lihat bahwa orang interchangeable gitu, ngomong antara typeface atau font. Tapi di sini kalau mau lebih dibagi lagi, typeface itu adalah entire family of fonts, tapi different weights. Gitu. Jadi
biasanya nih kalau di kanan font itu kita ada Helvetica regular, Helvetica oblique, Helvetica. Jadi misalnya kita Times New Roman, ada berbagai macam, terus Arial, ada Arial black, Arial bold dan lain-lain. Jadi satu tipe typeface tapi dia punya beberapa style gitu. Ada yang bold, ada yang italic miring. Jadi kadang-kadang kalau bilang orang pakai typeface baru berarti dia minta untuk nggak ganti ini gitu. Nggak ganti tipis miring aja tapi benar-benar ganti typeface. Kalau ganti font kita bisa membuat dia lebih tebal atau lebih tipis gitu. Dan yang kedua, mungkin kadang-kadang kita suka bingung gitu antara mana sih yang serif, mana sih yang sans serif terutama. Itu kalau gue pribadi cara gue ngapal adalah ya sans serif itu nggak ada kriwilnya, nggak ada cuilnya gitu. Dan gue cara ngapalnya sih ini cara agak bodoh ya gitu. Gue pakai sans tuh kayak bahasa gaulnya santai gitu kan ya. Gue sans aja, santai aja gitu. Jadi santai berarti nggak ada kriwilnya gitu cara gue. Tapi mungkin kalian punya cara lain. Jadi kalau misalkan orang bilang pakai typeface atau font serif aja, gitu, oh berarti dia pengen yang ada ininya, ciwilnya gitu. Contohnya Times New Roman itu serif. Atau kalau Arial itu biasa sans serif, jadi dia polos aja. Kalau dekoratif ini gue nggak ngerti sebenarnya. Sampai saat ini gue pun belum terlalu ngerti gimana cara menggunakannya dengan baik. Karena biasa font-font dekoratif tuh kayak purely seni di setiap huruf gitu. Kadang-kadang nggak bisa dibaca gitu. Jadi kita saat ini fokus kepada serif atau sans serif aja. Gitu. Dan yang di kanan, kalian bisa lihat bahwa kita pakai tipografi, kita bisa membuat kontras. Kelihatan banget kan di situ? Kontras banget kan? Bener-bener kontras. Mengganti warna, mengganti bold apa enggak, besar apa tidak, itu bisa membuat kita fokus kepada hal yang satu hal dengan yang lain. Gitu, nah, gue punya 3 alasan, punya 3 tips. Yaitu yang pertama adalah gunakan 1-2 typeface maksimal. Jangan menggunakan terlalu banyak typeface atau font gitu, karena kadang-kadang tuh bisa bikin orang bingung gitu. Karena tulisan berbeda visual juga berarti bisa kayak banyak warna gitu, bikin orang bingung gitu mana yang jadi fokusnya. Gunakan 1-2. Tapi biasanya 1 udah cukup. Kayak gunakan 1 typeface terus gue bikin ada yang bold, ada yang enggak. Size-nya agak dimain-mainin di size aja gitu. Jadi yang ketiga ini gitu, kita mainin kontras dengan ganti-ganti typeface atau warna, style atau ukuran aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak typeface tapi ganti aja, ada yang bold, ada yang tipis gitu, dan dikurangi gitu. Jadi pakai 2 aja, biasanya satu typeface cukup sih. Dan bisa juga sih pasangkan serif dan sans serif gitu. Jadi ada yang cuilnya, ada yang enggak gitu. Tapi itu menurut gua lebih memerlukan skill desain yang advance gitu. Perlu banyak jam terbang di sana, dan gua pun masih belajar sampai sekarang untuk bisa nge-balance 2 itu. Jadi gua pun nggak rekomen untuk mengkombinasikan terlalu banyak font serif atau sans serif. Oke. Next adalah ruang kosong atau white space. Di sini gua ambil contoh bahwa pengaturan jarak antara huruf, baris, dan juga paragraf itu penting sekali dan memberikan orang berbeda kesan. Kalau di sini gue kasih contoh yang agak ekstrim, dimana yang sebelah kiri ini rapat banget nih, orang bingung, bacanya susah. Yang di kanan lebih space-nya lebih tertata dengan baik, gitu. Kadang-kadang kalau jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain, kalau dia semakin dekat, biasanya bisa kita asumsikan bahwa 2 hal ini tuh related. Gitu. Kalau kita taruh 2 elemen dekat, berarti dia kayak related. Gitu. Kayak contohnya, kalau judul sama subtitle, itu biasanya ditaruhnya posisinya tuh mereka berdekatan kan dengan yang lain. Gitu. Karena kita mau memberikan relasi bahwa ini title-nya loh, dan ini subtitle yang mendukung title di atasnya. Gitu. Sama kalau elemen juga gitu. Kalau kita taruh beberapa elemen di space yang dekat atau jaraknya dekat, orang bisa berasumsi bahwa mereka punya relationship, gitu. Mereka punya kedekatan, gitu. Mereka nyambung. Nah kalau sih gue bilang terlalu rapet
nggak kelihatan. Terlalu kosong malah menarik perhatian. Lu lihat di sini, orang langsung lihat ke sini kan, karena memberikan ruang untuk kita fokus ke sini. Terlalu rame bikin pusing. Ini rame banget nih, kayak nggak tahu fokusnya di mana. Itu tuh terlalu jauh jadi aneh gitu. Kalau terlalu jauh kan aneh banget ya, kenapa mereka jauh banget gitu. Jadi perlu mainin white space, memberikan ruang kosong penting juga gitu. Jadi nggak harus semua hal di dalam desain lo itu diisi. Dan terakhir adalah hierarki. Nah, hierarki ini menarik. Kalau dulu kita sering belajar tentang paragraf, cara bikin paragraf, biasanya kan orang kalau misalkan kayak deduktif, dia mulai dari hal poin utama, baru dia jelasin tuh pendukungnya gitu kan. Kayak ada sesuatu yang paling penting tuh ditaruhnya di paling atas dulu, yang biasa orang paling lihat dan paling besar. Baru kalau orang tertarik, mereka bisa baca subtitle, baru mereka baca isi. Nah, hierarki juga penting, yaitu menaruh komponen yang paling penting di tempat yang paling mudah dilihat. Biasanya sih atas ke bawah atau huruf Z, cara orang baca gitu. Tapi again, kadang-kadang orang taruh di tengah, supaya tengah itu biasanya kan orang ngelihat di tengah paper gitu, paling mudah dilihat. Jadi kita pengen komponen yang paling penting itu ditaruh di tempat yang paling mudah dilihat oleh orang, atau yang paling pertama orang lihat. Entah di atas, kalau newspaper biasanya orang baca headline, biasanya taruh di atas kan. Atau kalau misalkan kadang-kadang ditaruh di tengah, supaya kadang-kadang orang lihat di tengah, terus komponen lain yang lainnya mendukung, itu ada juga kayak gitu. Jadi hierarki ini penting gitu. Pastikan bahwa desain kita itu menaruh poin paling penting di tempat yang mudah dilihat gitu. Pastikan dia mudah untuk di-spot oleh orang-orang. Nah, setelah banyak teori, gue mau kasih lihat beberapa brand yang menurut gue memberikan punya kita bisa lihat gitu bagaimana mereka menjaga konsistensi mereka gitu. Nah, yang pertama adalah di sebelah kiri ini The Chris Do yang gue bilang tadi. Jadi gue cukup belajar banyak dari beliau gitu. Kita bisa lihat bahwa beliau punya, walaupun warnanya beda-beda gitu, nggak terlalu konsisten di bagian warna, tapi kita bisa lihat bahwa posnya si Chris Do ini punya satu karakteristik, ya kan? Kadang-kadang kita lihat ini typeface-nya sama gitu kan, typeface-nya sama. Terus kadang-kadang kalau dia sih biasanya punya guest post, orang-orang dia kasih orang untuk ngepost di IG-nya dia, tapi dia punya satu ciri khas kan. Sama nih kedua gue ngambil Bobo Box di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa dari warnanya konsisten, gitu kan. Desainnya juga konsisten gitu, atau bahkan dia ngepost foto aja tuh foto yang berkaitan dengan brandnya dia gitu. Jadi nyambung sama brandnya dia. Gojek juga sama, ini khas banget nih warna hijau nih ya. Seluruh postnya juga hijau nih, hijau mulu. Sama juga yang terakhir Glimpse. Gue ambil contoh. Jadi ini kuning dia. Kayak warna fontnya atau cara dia nyusun kontennya tuh mirip. Jadi mereka udah konsisten sama desain mereka, konten mereka itu konsisten. Jadi ngebuat orang tuh semakin ingat sama brand mereka. Nah, di sini ada juga kayak gue ambil contoh lagi tiket.com. Jadi sini tuh ada warnanya biru, pakai komponen yang sama, biru kuning. Terus di sini gue ngambil satu IG namanya Pura Kitchen. Ini karena dia kitchen, dia memasukkan konten yang nyambung sama brandnya dia. Terus yang ini ada Sigma Aldrich. Ini Instagram nih Sigma Aldrich ini kayak ngepost konten tentang senyawa kimia aja, tapi dia konsisten. Senyawanya seperti ini, ada signature-nya tuh kayak cincin itu. Unsur-unsur kimianya gitu kan, tapi dia kasih ornamen lain, tapi sama nih ada ciri khasnya. Nah, di sini ada poster Instagram, contoh yang gue ambil, dan ini bisa kita lihat bahwa dia ada menonjolkan hal yang paling penting dulu, gitu, yaitu BRK and Dell webinar, gitu kan. How AI baru dia di bawahnya kasih gedenya nih paling ini nih, kedua paling gede, yaitu How AI-based technology supports business continuity during new normal. Jadi kita bisa lihat bahwa hal yang
atau elemen-elemen yang kurang penting itu ini agak kecil atau nggak terlalu bold gitu. Jadi kita bisa ngatur tebal tipis sama size-nya itu untuk menekankan mana yang paling pertama orang harus tahu gitu. Termasuk juga sama di bawah PWI Millennial Stock Show, ini gue ambil contoh. Jadi ini paling gede, kita bisa lihat ide apa atau pesan apa yang mau disampaikan. Kita bisa lihat highlight speaker, mungkin mereka mungkin si acara ini nih mau meng-highlight bahwa speaker-speakernya mereka nih wah-wah semua nih, dan jadi dibikin besar, baru detail yang lain. Jadi ada banyak kan contoh-contoh desain yang bisa kita lihat dan kita coba amati, tiru dan modifikasi. Tapi di sini gue mau sampaikan bahwa ini ada beberapa pertanyaan yang menurut gue bisa ngebantu kita untuk menentukan desain yang tepat. Yang pertama, kesan apa sih yang ingin ditangkap oleh pelanggan Anda gitu kan? Atau enggak kalau buat konten kita sendiri, gue mau nanya gitu. Kesan apa sih yang ingin lu kasih tahu ke mereka? Mereka tuh ketika mengkonsumsi konten kita gitu, kita pengen follower kita tuh tahu kita sebagai apa? Elegan, playful, seru, orangnya chaotic, liar gitu. Jadi kita perlu mempertanyakan gitu, apakah konten-konten kita benar-benar menunjukkan kita sebagai sesuatu, gitu, mengerucutkan kepada sesuatu. Dan yang kedua, pesan apa sih yang ingin disampaikan? Mau bikin infografis, quote, tips, info produk. Pesan ini ingat harus dijelaskan gitu ya, dan make sure bahwa pesan ini ditangkap oleh audiens kita seluruhnya gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan dengan apa yang mereka tangkap itu bisa berbeda gitu. Dan yang ketiga, siapa audiens atau bisnis atau konten kita gitu. Karena berbeda audiens itu mungkin mereka punya preferensi konten yang berbeda gitu. Mungkin orang-orang yang umur 12 sampai 15 tahun mereka demen tentang topik tertentu. Orang yang umurnya 30 sampai 40 tahun mungkin mereka punya preferensi konten yang berbeda, mereka mengkonsumsi konten yang beda. Itu bahkan orang yang kerja berprofesi sebagai dokter misal, atau sebagai insinyur, atau sebagai influencer gitu ya, mereka punya audiens yang berbeda-beda gitu. Mereka tipe audiens yang beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kita pengen audiens kita nih siapa. Kita harus disesuaikan dengan minat mereka. Dan yang keempat adalah berapa lama atau seberapa sulit pelanggan atau audiens kita menangkap informasi yang ingin disampaikan. Kadang-kadang karena ingat di medsos ini nih orang tuh nggak banyak waktu untuk mencerna konten kita. Jadi kita perlu make sure bahwa informasi atau konten yang kita sampaikan kepada mereka itu gampang untuk dicerna. Gitu. Dan berikan, kalau kita membuat konten yang lebih deep atau lebih butuh pencernaan, kita bisa bikin via media lain atau media tertentu yang mengakomodasi hal itu gitu. Mungkin kalau konten di story Instagram, post Instagram atau TikTok, mungkin kadang-kadang orang bisa nge-swipe cepet gitu ya. Kadang-kadang mereka nonton cuma berapa detik doang. Tapi kalau misalkan orang mungkin baca blog, mereka spend waktu lebih lama di sana. Mereka lebih siap gitu. Expect bahwa kontennya akan lebih dalam gitu. Jadi kita harus memperhatikan seberapa sulit atau seberapa mudah audiens kita mencerna informasi atau konten kita gitu. Dan menurut gua kita selalu perlu untuk melibatkan orang lain gitu dalam yang membantu memberi masukan kepada konten kita. Karena kadang-kadang bagi kita konten kita udah bagus, tapi orang lain bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dengan kita gitu deh. Oke deh teman-teman, kayaknya itu aja, nggak ada question karena waktu itu webinar. Tapi kira-kira seperti itu basic design hack gitu, nggak susah kan gitu. Jadi kalau bisa gue simpulkan kembali, mari kita kembali. Gue mau kembaliin ke recap bahwa yang pertama, kenapa kita belajar desain? Karena desain itu penting supaya kita bisa unik di antara banyak sekali konten yang ada. Gitu. Dan yang membuat desain itu bagus ada banyak tuh. Desain bagus tuh karena dia ada konsistensinya, pesannya jelas,
kontras. Kita bisa aplikasikan ke desain itu ke profil kita, supaya profil kita itu memberikan kesan yang sesuai dengan yang kita mau. Konten-konten kita jelas, to the point, orang nangkapnya sama, dan kita bisa membuat diri kita tuh dikenal sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kira-kira begitu guys tentang basic design hack ini. Semoga video ini membantu untuk kickstart at least kalian untuk bisa belajar desain lebih banyak lagi. Gitu. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau sharing tentang sesuatu, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. And as always, thank you so much teman-teman for listening. Make sure ingat untuk pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian ingat atau update tentang konten gua yang gua post ke depannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.